Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita sekarang masuk pembahasan yang ketiga daripada apa? Yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang apa? Berkaitan dengan a istihza ya kemarin ya. Tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan istihza. Kufur kafir disebabkan apa? Perbuatan mengolok-oloknya mereka kepada Allah dan Rasulnya atau kepada syariat ini. Taib. Qala thalithan anna al-wajib nahwa al-Qur'an ihtiramuhu wa ta'dhimuhu. Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ini ketika ingin bermuamalah apa segala macam kepada Al-Qur'an, maka yang wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Qur'an dan untuk ta'zim kepada Al-Quran ini. Kita besarkan, kita muliakan, kita hormati. Paham ya? Kenapa? Li'anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kalamullah subhanahu. Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Sah walala? Al-Quran kalamullah. Nggak boleh kita sembarangan, nggak boleh kita serampangan terhadap Al-Quran ini. Wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Antum lihat. Utama kalamnya Allah atau keutamaan kalamullah di atas seluruh kalam makhluk yang ada itu sebagaimana keutamaan Allah atas seluruh makhluk yang ada. Ajib. Berarti tidak sembarangan ya kan. Al-Qur'an ini harus kita apa? Hormati, harus kita muliakan. Enggak boleh kita hinakan, enggak boleh kita injek-injek dan semisal. Dan ini semua sebenarnya perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah. Orang yang dia udah sadar dirinya Islam, dia tahu ada kitab suci yang membimbing hidup dia, dia secara darurat pasti memahami tidak bolehnya menghinakan Al-Qur'an. Enggak butuh dalil. Ya. Ini adalah fitrah manusia yang tertancap di sanubari mereka. Ya, awal daripada mereka memeluk Islam dan semisal. Ya, udah sadar orang. Orang-orang sekarang yang baru masuk Islam, mereka disebabkan Quran, mereka baca Quran. Mereka memuliakan Quran enggak? Memuliakan Quran mereka. Sadar ini adalah kitab yang sangat mulia. Enggak ada, padahal ada dalilnya. Enggak ada apa? Dalil yang mereka pahami, enggak ada dalil yang mereka apa? Hafalkan. Tapi karena memang fitrah orang itu mengajak kepada itu. Sebagaimana agama ini udah fitrah orang. Yang namanya agama ini suatu perkara yang sangat apa? Perkara yang apa namanya lupa sakral ya, orang-orang ini pasti memahami dan terpatri di dalam benak dia, di dalam hati dia untuk memuliakan agama ini. Perkara yang sakral, ini perkara yang sangat jelas perkaranya. Sebagaimana orang-orang luar pada umumnya, luar Islam, mereka menghormati agama mereka nggak? Menghormati. Karena itu memang diyakini ini agama saya, ini kehormatan saya. Makanya pada saat itu kalau ada orang yang ngolok-ngolok agama, walaupun dia saya nggak niat untuk menghinakan, itu hakikatnya menghinakan. Oh saya nggak tahu ini adalah sebuah kehinaan kayak gini, nggak diterima. Ya, oh ini saya nggak bermaksud, ini bercanda nggak. Ya bercandanya dia itu menghinakan, walaupun dia mengatakan saya nggak niat menghinakan kok, tetap. Paham tuh? Kayak misalkan ada orang misalkan di elek-elek, di apa? Olok-olok, diledekin segala macam. Saya nggak niat ledekin kok. Kamu masya Allah ya, putih sekali misalkan. Putih sekali masya Allah gini-gini. Ya, atau diledekin apa segala macam. Apa misalkan contohnya? Ngeledekin orang. Antum nggak bisa ngeledekin orang, antum yang suka ngolok orang. Apa kalimat-kalimat yang mengandung sukhriyah gitu, caci maki, olokan, ejekan. Pincang. Atau antum tiba-tiba gini gitu di depan dia. Ya. Kemudian orangnya ngomel. Jangan ngeledekin saya kamu.
Apa antum bilang? Saya enggak niat ledekin, Pak. Diterima enggak udzur antum? Ya enggak boleh. Digebuk yang ada antum kalau enggak kabur dari dia. Ah. Ada orang misalkan apa? Misalkan matanya gini sebelah. Antum lewat depan dia, gini. Itu orang galak banget ya. Antum, saya enggak niat ledekin doang. Diterima enggak sama dia? Enggak, digetok yang ada antum. Bagaimana agama? Ya, nggak butuh dalil itu, nggak butuh apa segala, itu udah perasaan di dalam benak orang, sanubari orang, ini ada suatu perkara yang mulia, nggak boleh dihinakan. Maka ada yang menghinakan, walaupun dia mengatakan saya nggak niat hinakan, tetap. Saya bercanda, saya ini yakin kalau gini, tetap. Nah, Al-Quran juga kalamullah ini, jangan sembarangan. Di anahu min kalamillah, karena Al-Quran asalnya dari kalamnya Allah. Wa kalamullah sifatu min sifatihi subhanahu. Dan kalam Allah sifat daripada sifat-sifatnya Allah azza wa jalla. Al-kalamu fi sifat kal kalamu fi dzat. Berbicara pada sifat Allah sebagaimana seorang berbicara tentang zatnya Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana kita enggak boleh menghinakan zatnya Allah, demikian pula kita enggak boleh menghinakan sifatnya Allah. Di antara sifat Allah adalah kalam, dan di antara kalam adalah Al-Qur'an. Enggak boleh dihinakan. Jelas. Fal wajib ihtiramu kitabillah wa ta'dhimuhu wa tawqir. Wajib bagi kita untuk menghormati Al-Qur'an, mengagungkannya serta apa? Ya, tawqir. Memuliakannya. Rabi'an yang keempat, annal wajib ihtiramu dinil Islam. Wajib bagi kita semua untuk memuliakan agama Islam. Wa adamu tanaqusihi. Wajib bagi kita untuk tidak menistakan agama ini. Apapun bentuk penistaannya, tidak boleh, haram, kufur akbar. Aw intiqadi syai'in minhu, enggak boleh kita untuk mengkritik sedikit dari Islam ini, enggak boleh. Ini Islam ini kalau seandainya aja ya, seandainya misalkan sholat maghribnya 2 rakaat ini biar lebih bagus ini kayaknya. Loh, dari mana dia tahu lebih bagus ya? Sembarang orang kayak gini antum ketemu antum kelepak kepalanya supaya dia apa? Sadar diri. Antum Islam atau kafir? Islam, enggak ada Islam kayak gitu. Ya, enggak ada Islam mengkritik. Kafir ya udah kafir, enggak usah ngomongin agama kita. Wahai domba yang tersesat gitu. Ya kamu kafir. Mana tadi? Li'annahu dinullah wa syar'u, karena ini agama Allah dan syariatnya Allah. Fala yajuzu li ahadin an yantaqida hadzal din. Enggak boleh bagi seorang pun untuk mengkritik agama ini. Aw yatanaqqasah, enggak boleh juga untuk merendahkannya, menistakannya. Aw yatakalamu fihi bikalamin fihi tanaqqusun wa istihza'un wa sukhriyah. Atau berbicara di dalamnya dengan pembicaraan yang mengandung penistaan, ejekan, ya, olok-olok, ejekan, sundah gurau, enggak boleh. Sukhriyah ini ejekan ya, olok-olok. Fahada minal wajib nahwullah jalla wa ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa nahwa dinil Islam. Maka inilah yang wajib bagi kita semua, yang wajib untuk kita amalkan yang berkaitan dengan Allah, ya, yang kita arahkan kewajiban ini kepada Rasulnya SAW dan agama Islam. Tidak boleh sembarangan. Kalau menghinakan udah mending enggak usah Islam sekalian. Ya. Khamisan yang kelima, annahu yajibu ihtiramu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha. Wajib bagi kita untuk memuliakan sunnah Nabi, menghormatinya. Ya, kemudian ya sama ihtiramuha. Sama ya. Di ini aja ini. Terapaskan. Li'annaha kalamur Rasul SAW, karena ini adalah kalam Rasul SAW. Wahya wahyu minallah, dan kalamnya Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Antum mengejek kalamnya Rasul sama dengan mengejek kalamullah, hukumnya. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka atau Nabi tidak berbicara dari dasar nafsunya, akan tetapi
tidaklah Nabi berbicara melainkan itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Fayajibu ihtiramu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah wajib bagi kita untuk memuliakan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cuma sunnah, oh itu hati-hati. Repot amat sih cuma sunnah doang, naudzubillah. Ini menghinakan. Udah masuk apa menghinakan. Ya, udah jenggot itu potong, ngapain jenggot dipiara? Tibang sunnah doang, repot-repot amat miara jenggot gitu. Nanti kalau lagi makan, ya, ini jenggotnya copot ke makanan dan semisal. Kalau lagi bukan kue, buat kue segala macam, ntar ada jenggot yang copot. Ya, jangan beli makanan yang orang berjenggot, nanti ada jenggotnya. Saking keselnya sama jenggot ya gitu. Ini kemurtadan ya kawan, riddah, sebuah sebab kemurtadan, riddah. Hati-hati. Itu menghinakan. Wala yajuzu intiqaduha wal istihza'u bi syai'in minha, sama. Enggak boleh kita kritik, enggak boleh kita ngolok-ngolok sedikit pun dari agama ini, dari sunnah Nabi. Faman fa'ala dzalik faqad irtadda an dini Islam. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah murtad dari agama Islam. Sadisan yang keenam, ihtiramul ulama. Wajib memuliakan ulama. Nah, itu ya kawan. Ulama, para masyayikh, ustaz-ustaz antum semua wajib dimuliakan. Ya, enggak boleh diolok-olok, enggak boleh kita apa? Ledekin. Oh, ini ustaz ini mah kayak gini ya. Dikit-dikit diledekin, dikit-dikit diomongin dan segala macam semisal. Oh, kalau ustaz ini gini-gini ya, enggak boleh, haram. Li'annahum warasatun nabi, ya. Ini tidak sampai derajat apa? Kufuran. Haram. Kenapa enggak boleh? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka yang memegang estafet dakwah, ilmu, ngajarin antum. Antum istifadah dari guru-guru antum di YouTube, di syekh, para masyayikh itu. Mereka ya penyambung dakwah ini. Mengarahkan antum. Wallahu rafa'a min sya'nihim, dan Allah mengangkat ya perkara mereka. Wa ala min makani, Allah meninggikan kedudukan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, kata Allah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Orang yang punya ilmu dan iman derajatnya lebih tinggi daripada orang sekedar punya iman doang. Yang hanya sekedar punya iman dan punya ilmu yang sebatas mengesahkan imannya dia. Lebih tinggi orang yang punya ilmu. Nah, fahaula wal iyadu billah, mereka ini naudzubillah waqa'u fi hadhil jarimah. Terjatuh dalam dosa kejahatan yang besar ini. Wa takalama hadzal rajulu syaqi, ya. Mereka ini berbicara, ya, mereka maksudnya hadzal rajul yang celaka ini, dia berkata dengan perkataan yang jelek. Faqala, dia berkata apa? Mara'aina mithla qurra'ina. Dalam riwayat mara'aitu, kita enggak pernah lihat yang semisal para qari kita, maksudnya ulama, yakni bil qurra Rasulullah wa ashabah. Rasul dan para sahabat. Wa yashmalu lafdhul qurra fi dzalikal waqtu al ulama. Dan mencangkup juga lafaz qurra pada waktu tersebut adalah para ulama. Berarti yang dimaksud apa? Ulama juga. Para sahabat saking alim, ulama. Amma fi zaman li'annahu kana fi dzakal waqti alladhi yaqra'ul Qur'an yakunu aliman, karena pada saat itu orang yang dia membaca Al-Qur'an dia adalah orang yang menjadi orang yang alim. Amma fi zamanul mutaakhir, adapun pada zaman akhir, faqat yakunul qari la yafhamu syai'an min ma'anil Qur'an. Terkadang dia qari, membaca Qur'an, tapi dia enggak paham sedikit dari makna-makna Al-Qur'an. Wala yafqahu, tidak memahami dengan fikihnya, fikih Al-Qur'an. Fikih ini lebih dalam, ikhwan, bukan cuma terjemah doang. Bukan cuma terjemahan fikih. Fikih itu lebih mendalaminya. Wa innama yujayyidu al-qira'ah faqat. Dia orang zaman sekarang mah cuma sekadar memperbagus qiraat saja. Suaranya bagus-bagusin, ya, nadanya apa segala macam. Ya, kalau perlu satu surat, satu napas. Wah, terkadang satu ayat itu dibikin melengking-melengking, dan semisalnya. Hati-hati. Nah, li'annahu fi akhir zaman yakthurul qurra wa yaqillul fuqaha. Karena di akhir zaman ini para qari itu sangat banyak, orang-orang bisa baca Quran, tapi yang ahli fikihnya sangat sedikit yang memahami Al-Quran itu.
Amma adapun fi zamanil awal fal qurra humul fuqaha. Adapun di zaman awal qurra mereka adalah fuqaha. Berarti faqaulu ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Ya. Berarti apa? Maka ucapan dia kita enggak pernah melihat seperti para qori kita ini, maksudnya siapa? Ulama. Maksudnya apa? Ulama kita. Wa humur rasul wa sahabatuhul kiram radhiyallahu anhum. Ya, ulama di sini maksudnya Rasul SAW dan para sahabat al-kiram yang mulia radhiyallahu taala anhum. Antum lihat ikhwan di sini. Pendalilan Syekh. Wa yu'khadhu min hadza, berarti dapat kita ambil daripada hadis ini annalladzi yatanaqqasul ulama min ajli ilmihim fi ayyi waqtin, ya, bahwasanya orang yang merendahkan, mengkerdilkan, menistakan ulama disebabkan ilmu yang mereka miliki di waktu kapanpun itu, innahu yadkhulu fi ma'na hadhil ayatil karim, maka dia masuk apa? Pada makna ayat yang mulia ini. Berarti kalau disebabkan ilmunya ikhwan masuk ayat kufur. Paham antum? Disebabkan ilmunya dicela masuk daripada ayat kekufuran. Kita akan dijelaskan. Kita baca dulu. Li'anna hadza, karena ini qala berkata ma ra'ayna misla qurra'in awal qurrahumul ulama wa hadza yatanawalul ulama fi kulli waqtin, dan ini mencangkup semua ulama di setiap waktu. Wal ulama lahum ihtiramuhum wa ijlaluhum. Ulama ya mereka memiliki hak untuk dimuliakan, ya, dimuliakan, dihormati. Li'annahum yahmiluna kitabullah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang membawa Al-Quran dan Sunnah. Mereka pewaris. Kalau nggak ada para ulama, ikhwan, jahil kita. Wa yahmiluna al-ilma wa yuballighunahu ilin-nas, membawa ilmu dan menyampaikan kepada para manusia. Nah, itu kita sama, semua kita talib. Kita semua sama talib, wajib memuliakan ulama. Nah, fayajibu ihtiramuhum, maka wajib kita ihtiram kepada mereka. Memuliakan mereka wajib. Wa Nabi SAW yaqul, Nabi SAW bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Ya, keutamaan orang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang yang ada. Nah, karena alim ini bagaikan rembulan, manfaatnya menyebar luas, bukan cuma untuk dirinya saja. Dan orang-orang apapun itu, ya, jamadat yang dia diterangi oleh rembulan itu harus bersyukur kepada bulan itu karena telah mendapatkan manfaat itu. Berbeda dengan abid. Ya, abid ini seperti bintang yang dia hanya sekedar menerangi diri sendirinya saja. Ilmunya dia hanya untuk ibadah kepada Allah atas dasar dirinya sendiri aja. Nggak bisa dia sebarkan karena nggak punya ilmu. Nah, kalau kita belum jadi alim, kita abid, kita talib, berarti kita harus bersyukur kepada orang yang menunjukkan kita ilmu. Karena sama aja orang tersebut sedang menunjukkan kita kepada tempat dan kedudukan yang sangat mulia. Aneh, sebagian talib aneh. Mereka menghinakan, nggak punya adab kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadznya, kepada ulama dan semua apapun itu, siapapun itu semisalnya. Nah, padahal mereka disebabkan guru itulah yang mendidik mereka menjadi memiliki derajat yang tinggi. Paham ya? Na'udzubillah. Diajarin memanah, ketika udah pintar memanah dipanah balik tuh gurunya. Ini akan dicabut keberkahannya oleh Allah Azza wa Jalla. Naam, di antara sebab itu dari orang-orang yang model kayak gitu. Diajarin bicara, ketika udah bisa bicara, gurunya diserang. Diajarin membuat syair, ketika udah bisa syair gurunya ditahdzir dengan syairnya. Ketika udah diajarin ilmu, udah punya ilmu, gurunya diserang. Ajib. Ini ada. Wa qala sallallahu wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil mah. Sungguhnya alim akan dipintai istighfar bagi dia oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Sampai-sampai ikan yang kecil di dalam lautan. Ya, ikan yang paling dalam di lautan
itu meminta istighfar, ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Ajib. Antum diajarin ilmu, Masya Allah. Berarti antum diajarin untuk apa? Mendapatkan segala perkara yang sangat mulia. Mendapatkan apa? Kemuliaan di dunia akhirat. Mendapatkan yang namanya apa? Keselamatan dunia akhirat. Mendapatkan yang namanya apa? Istighfar dunia akhirat. Masya Allah. Ajib. Ajib. Guru-guru antum segala macam. Dan Anda juga termasuk ya guru-guru ana dan para masyayikh kita, kitab-kitab yang kita gunakan ini ajib. Harus kita muliakan. Bukan kita apa? Celah. Hinakan dan sebagainya. Enggak punya adab. Fal alim lahu qudrah. Fal alim lahu qadruhu. Seorang alim dia memiliki apa? Derajat yang tinggi. Wal muradu bil alim bi syar'illah. Yang dimaksud alim di sini adalah orang yang alim dengan syariat Allah. Ya. Al murad yang dimaksud alim di sini al alimu bi syar'illah, orang yang alim yang tahu syariat Allah, bukan tahu dunia. Inna qala ta'ala, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Hanya ulama yang takut alim. Fal ulama hum ahlu khasyatillah, adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Li'annahum ya'rifun Allah, karena mereka tahu Allah, kenal Allah haqqal ma'rifah, dengan ma'rifat pengetahuan yang sebenar-benarnya. Fahum yujilluna, mereka menghormati Allah. Ya, memuliakan Allah. Ya, memuliakan siapa? Allah. Wa yu'adzimuna, mengagungkan Allah. Wa yakhshawna, dan takut kepada Allah. Wa kullama zada ilmul insan, ya setiap kali tambah ilmu manusia, zadat khasyatuhu lillah azza wa jalla. Harusnya apa? Harusnya tambah juga rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Fa yajibu ihtiramul ulama wa tawqir, maka wajib untuk memuliakan ulama dan menghormati mereka. Faman tanaqasahum, siapa yang tanaqqas, mencela ulama, merendahkan ulama, mengkerdilkan ulama, ya, menista ulama, fa innahu yakunu dakhilan fi ma'na hadhil ayah, maka dia masuk pada makna ayat ini. Dengan catatan apa, ikhwan? Dengan catatan mencela atas dasar ilmu. Adapun dasar pribadi itu dosa besar. Paham ya? Pribadi dosa besar. Qul abillah wa ayati rasul kuntum tastahzi'un. Misalkan apa? Dicela ini saat ini orang ini atau ini dia adalah orang yang gini. Bukan karena ilmu, bukan karena apa segala macam, atau memiliki kepentingan pribadi atau urusan pribadi, maka itu dosa yang sangat besar. Ghibah. Na'udzubillah. Ya. Sabian, yang ketujuh, ihtiram umumil muslimin afradan wa jama'atin. Ya, harus wajib bagi kita untuk memuliakan keumuman kaum muslimin, baik secara individual atau secara kelompok-kelompok yang ada dari masyarakat. Saminan, yang ke-8, minal ajab. Ya, dari antara suatu perkara yang sangat ajaib di sini. Ajib, ya. Mantap. Analladzi takallama fil majlis wahid, yang bicara di majlis cuma satu orang. Wallahu ammamal hukma, tapi Allah azza wa jalla menggeneralisir seluruh hukumnya kepada mereka semua. Ya, diratakan hukumnya kepada mereka semua. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah Tuhan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian sedang gurau? Nasabal istihza ilaihim, Allah menisbatkan gurauan ini, ya, celaan ini kepada mereka jami'an, seluruhnya, tanpa terkecuali yang duduk di situ, yang tidak mengingkari. Ada kenapa mereka digeneralisir sama Allah? Li'annahum lam yungkiru, karena mereka tidak mengingkarinya. Fa'ammamahumul hukm, Allah mengumumkan, meratakan, ya, hukumnya kepada mereka semua. Li'annahum lamma sakatu alal munkar, karena mereka ketika berdiam atas kemungkaran, saru syuraka ma'afa'il munkar, maka berarti mereka menjadi sekutu, ya, berserikat bersama orang yang melakukan kemungkaran itu. Hati-hati makanya. Nonton stand up comedy dan semisalnya, ya, seperti yang kemarin habis Idul Fitri gitu, ya. Ada ya di situ yang kata tontonan di depan tuh,
yang kata mereka pada atraksi. Pada Idul Fitri kan itu atau pada Ramadan tuh? Sama ya. Yang kata di jalan raya tuh. Oh iya. Festival apa itu? Takbiran ya? Iya, takbiran. Takbiran dibuat ajang kayak gitu. Pakai gamis, pakai apa segala macam, pakai kostum Firaun, ya kan? Apa ini? Ini sukhriyah, istihza. Ini bukan memuliakan. Lihat, kan yang gini-gini kan pasti kan hatinya tuh bercanda dia. Bercanda dengan apa ini? Doa. Naudzubillah. Banyak mereka itu. Antum di situ nggak mengingkari, hati-hati. Ya, jangan tawa-tawa gitu. Ya. Air rekam tawa-tawa, hati-hati, nggak mengingkari. Lalu kita nggak tahan pergi. Nah, karena mereka nggak mengingkari, kawan. Nah, oleh karenanya, lama angkara alaihim adasyab, ketika ya mereka diingkari oleh pemuda ini, Auf bin Malik. Siapa? Auf bin Malik al-Ansari. Mengingkari perbuatan mereka, mengingkari ucapan satu orang ini. Bari'a min hadzal ismi, dia terlepas dari dosa itu. Wa anzalallahu tasdiqahu na'am fi kitab dan Allah azza wa jalla menurunkan bagaimana jujurnya pembenarannya dia di dalam Al-Qur'an. Wa amma haula, adapun mereka ya falam yungkiru, tidak mengingkari yang duduk barang ini. Fadalla annal ladzi yahduru majalisal kufri wal istihza biddin, maka ayat ini menunjukkan kapan ada orang yang hadir dalam majlis kekufuran dan istihza, majlis istihza terhadap agama, terhadap Rasul, sahabat, ulama, wala yungkiru, dan tidak mengingkarinya, yatanawaluhu al-hukmu, maka hukumnya kena kepada dia. Qala subhanahu, Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, kalau kamu lihat ada orang-orang yang dia berdalam-dalam khaud di dalam membicarakan ayat-ayat kami, kata Allah, fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka, lepaslah dari mereka, berpaling, pergi, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengganti pembicaraan mereka. Nah, wa amma yunsiyannaka asyaiton fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Ya. Wa amma, maksudnya wa idza, dan ketika ansaka syaiton, ya, ketika syaiton itu melupakan kamu terhadap perkara ini, wa jalasta ma'hum, dan kamu duduk kepada mereka, ya, paham? Summa tadzakarta, kemudian kamu ingat ini perbuatan enggak boleh, haram, faghadir majlisahum, maka pergilah dari majlis mereka. Wala tajlis ma'haula'il maq'adin, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang duduk. Fala taqut ba'da dzikra. Nah, paham ya? Janganlah kamu duduk bersama setelah kamu ingat dosa itu. Ya, setelah dilupakan oleh syaitan, kamu ingat, jangan duduk sama mereka. Ya, ma'al qaumi zalimin, orang-orang zalimin. Paham antum artinya? Wa qala subhanahu, Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfar biha, dan sungguh telah Allah turunkan kepadamu, kepada kalian, atas kalian di dalam Al-Qur'an, yaitu apa yang diturunkan? Idza sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfar biha, dikafirkan, artinya diingkari, wa yustahza'u biha, atau diolok-olok, dicaci maki, fala taqudu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka. Paham Jaki? Apa artinya? Apa coba terjemahnya mana? Terjemahin kan antum? Tahu artinya? Coba. Jangan bercanda, jangan main-main ini. Ayo, apa coba artikan?
Ahsan, ya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mengganti pembicaraan yang lain. Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian, ya, kalau enggak demikian, misluhum, kalian seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir seluruhnya di dalam jahannam, neraka. Nauzubillah. Fadala ala anna alladhi la yunkiru sabballah aw sabbar rasul. Maka ayat ini menunjukkan orang yang tidak mengingkari ada yang mencela Allah dan mencela Rasul, sahabat, aw sabbad-din, atau mencela agama, aw sabbal ulama, atau mencela ulama. Innahu yakunu mithla sabbi sawa'an bisawa. Maka dia seperti orang yang mencela, sama persis. Lianna Allah nasabal istihza ilal majmu'ah ma'annal mutakallim wahid. Karena Allah, ya, menisbatkan istihza kepada kumpulan semuanya, seluruh orang yang berkumpul di situ, walaupun yang berbicara cuma satu, atau padahal yang berbicara cuma satu. Fadil ayat fiha ibarun. Dalam ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran wa hakamun azimah, hukum-hukum yang sangat besar, yang bagi lil muslim, yang seyogianya bagi muslim atau wajib, an yata'ammalah, wajib untuk ta'ammul, mencermatinya, memperhatikan, wa yatadabbara, mentadabburinya, li alla yaqa'a fi syai'in mimma hudirat minhu, supaya dia tidak terjatuh pada sedikit perkara dari apa yang telah diwaspadai darinya. Wa hadhil umur katsiran fin nas al-yaum, dan perkara ini banyak sekali tersebar hari ini di sekitar manusia. Betul enggak? Istihza banyak sekali. Dikit lagi. Wal istihza bid-din wal ulama, wal istihza bi sunnah wal Quran katsir, banyak sekali. Ngolok-ngolok agama, ulama, sunnah, Al-Quran banyak. Mereka berkata, bayaqulun al-kitab wa sunnah la yaslahani fi hadzal waqti wa sunnah la yahtaju biha. Al-Quran, sunnah enggak cocok di zaman ini. Sunnah enggak boleh kita berhujjah dengannya, li annaha min naqli arwat, karena ini cuma dari penukilan para perawi. Kama anna khabar al-wahid, sebagaimana khabar wahid, la yahtaju bihi, enggak boleh kita berhujjah dengannya. Wa ghairi dzalik minal maqalat syani'ah, dan semisal daripada itu dari ucapan-ucapan yang jelek, yang merendahkan. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna alhamdulillahirabbil alamin.